Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat gagal menyalip, sebuah bus bertabrakan dengan truk dan motor di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. 1 orang tewas. Empat mayat tanpa kepala ditemukan di Lampung Selatan dan Tanggamus. Identitas dan penyebab kematiannya belum terungkap. Sebuah gudang tempat pembuatan pupuk palsu di Kalianda, Lampung Selatan digerebek polisi. 3 orang ditangkap. Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor yang tidak mengenakan helm di Kabupaten Pringsewu masih tinggi. Ini terpantau pada operasi Zebra Krakatau yang digelar di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Gumukbas, Kecamatan Pagelaran pada Sabtu siang. Dalam operasi itu, polisi menerbitkan 40 lembar surat tilang bagi pelanggar lalu lintas yang terjaring razia. Dari 34 pengendara motor yang diberi sanksi ditilang, 22 orang diantaranya karena tidak mengenakan helm, dan sisanya karena tidak memiliki SIM. 6 pengemudi mobil yang tidak memiliki SIM turut diberi sanksi tilang. 40, dan kita lakukan penindakan berupa tilang, dan juga ada teguran tertulis. Itu rata-rata dari pelanggar itu apa aja, Bang? Ya, sebagian besar ya didominasi oleh pelanggaran tidak menggunakan helm. Operasi Zebra Krakatau 2023 digelar selama 2 pekan dan akan berakhir pada 17 Oktober mendatang. Polisi mengimbau para pengendara motor dan mobil mematuhi peraturan lalu lintas, sebab memicu kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dari pelanggaran lalu lintas. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Para petani jagung di Kecamatan Ketapang dan Bakauheni, Lampung Selatan terdampak kemarau panjang. Ratusan hektar tanaman jagung mereka terancam mati sebelum berbuah. Pantauan pada Minggu siang, tanaman jagung berusia 2,5 bulan itu tidak tumbuh subur. Sebagian besar tanaman layu dan daunnya menguning akibat dilanda kekeringan. Para petani pesimis bisa panen jagung pada musim tanam kali ini. Karena musim panas, jadi sekarang banyak yang mengeluh gagal panen, Pak, gagal buah. Itu contohnya ini kan banyak gagal buah. Jadi ngeluh, sangat ngeluh petani. Kebijakan dari pemerintah atau memperhatikan kepada petani supaya menghadapi kemarau ini diadakannya kebijakan-kebijakan atau bisa membantu para petani. Para petani mendesak pemerintah daerah Lampung Selatan membangun sumur bor di lahan pertanian mereka. Ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada musim kemarau berikutnya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kekeringan parah mulai melanda puluhan hektar persawahan di Desa Lintik, Kecamatan Krui, Pesisir Barat. Tanaman padi petani mulai menguning karena tanah mengering. Bahkan lahan siap tanam juga terbengkalai dan tak jadi ditanami. Untuk tetap bertahan hidup di musim kemarau panjang, para petani beralih bekerja sebagai buruh pembuat batu bata. Mereka diupah Rp350 per 1 bata. Dalam sehari, mereka berpenghasilan kisaran Rp70.000 hingga Rp100.000. Gimana, Bang? Ya, sehari-hari tukang bata. Tukang bata. Selain tukang bata, kita nyawa juga, Bang? Ya. Nyawa. Oh, ya. Sekarang kan lagi musim kemarau, Bang. Gimana, Bang? Sawah kita digarap nggak? Gagal panen. Gagal panen ya? Berarti kalau gagal panen nggak dapat penghasilan dong, Sari? Dapat penghasilan.
Namun baik pekerja maupun pemilik usaha pembuatan batu bata di pesisir barat masih ketar-ketir. Banyak warga justru membeli batu bata dari luar daerah seperti Tanggamus dan Pringsewu dibanding dari daerah mereka sendiri. Yang pertama kali harapan kami khususnya kepada pemerintahan baik dari Pekon maupun kabupaten, seandainya ada sistem pembangunan untuk di kabupaten, mengapa harus pembeliannya di luar kabupaten? Mengapa tidak membeli di kabupaten setempat? Pemerintah daerah diharap bisa membantu mencarikan solusi supaya sawah petani bisa teraliri air, sekaligus membantu pemasaran batu bata dari pesisir barat supaya perekonomian masyarakat lebih sejahtera. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Sebagai upaya memohon doa pada Tuhan supaya pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan lancar, ribuan warga Lampung ikut dalam kegiatan doa dan selawat bersama di lapangan Saburai, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Jumat malam. Jemaah khusyuk berdoa dan berselawat yang dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Selain berdoa supaya pemilu 2024 berjalan lancar, jemaah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia, supaya warganya tetap bersatu padu dan tidak mudah terpancing provokasi yang memecah belah kerukunan. Dan harapan Bunda Eva dengan kita bersolawat bersama, keberkahan, rezeki, barokah, dan juga mohon doanya untuk pemerintah Kota Bandar Lampung dan PAD Kota Bandar Lampung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, warga juga diimbau memanfaatkan media sosial secara sehat. Warga diminta tidak menyebarkan berita terkait politik dan pemilu yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.